P7 jadikan dia menantu Bunda. Tak terasa sudah hari Sabtu lagi. Dan hari ini mahasiswa FEB disibukkan dengan pemilihan anggota BEM. Waktu asyar pun tiba. Dan beberapa jam lalu sempat terjadi perdebatan karena Syafira menolak untuk masuk pilihan kandidat. Syafira ingin jadi anggota saja, mengikuti arahan dari ketua. Ayolah Syah, di catatan prestasi kamu itu aktif loh jadi ketua OSIS. Masa sekarang gak dikembangkan? Ujar Wahyu. Aduh Kak Syah anggota aja. Dotnya mau fokus ke mata kuliah Syah, tolakannya. Syah, kalau menurut saya dengan prestasi kamu, ditambah kamu sudah biasa terlibat dalam organisasi, itu bisa menjadi contoh loh untuk yang lain. Tunjukkan dong prestasi kamu. Bukan hanya di bidang mata kuliah, akademis, tapi juga di organisasi. Adrian bersuara. Saat ini Adrian masih menjadi ketua BEM. Ayolah, Syah, ayo Syah. Dukungan dari teman-teman seangkatannya. Kenapa harus dipaksa sih kalau gak mau? Ribet. Oceh Tiara. Oke. Syah coba. Jawabnya. Syafira paling tidak mau diremehkan. Yeay. Sorak semua. Dan saat ini Syafira dengan berada di masjid. Selesai menunaikan sholat asyar. Menyandarkan tubuhnya di dinding. Masih lengkap dengan mukena. Masjid sudah cukup sepi. Karena banyak yang masih berkumpul. Sedangkan Syafira memilih mengistirahatkan dirinya sejenak. Handphone Syafira berdering. Ternyata ada video call dari sang ayah. Assalamualaikum Yah. Waalaikumsalam. Lagi di mana Syah? Masih di kampus ya? Loh bukannya ini hari Sabtu. Kok belum pulang? Tanya ayah heran. Ada kegiatan tambahan Yah. Udah sholat. Gak lalaikan sholatnya. Percakapan ayah dan anak itu ternyata ada yang mendengarkan dari balik pembatas syaf, dua lelaki tampan. Ayah, nih Syah masih pakai mukena. Syah lagi di masjid nih, jawabnya sambil memutar kamera memperlihat suasana masjid. Alhamdulillah, Bunda mana ya? Nih Bunda. Mengarahkan kamera kepada Bunda yang baru bergabung. Bunda, Syah kangen. Ucapnya manja. Entah kenapa seakan dia tak tahu tempat. Karena saat ini masjid memang terlihat kosong di bagian ahwat. Bunda juga sayang. Syah sehat kan sayang? Gimana ngampusnya? Alhamdulillah Bun. Lancar dan Syah sehat. Udah kepincut cowok ganteng belum? Bunda mah ngada. Bisa digorok Syah sama ayah. Ya kan Yah? Hehehe. Gak digorok lah. Masa kesayangan ayah digorok? Cuma langsung ayah nikahkan. Haha. Ogah. Syah mau kuliah. Kalau bisa lulus cum laude. Amin. Seru ayah dan Bunda bersamaan. Bener ya. Nanti kamu kepincut dosen ganteng. Canda Bunda. Boleh juga Bun. Ganteng. Baik. Soleh. Tajir lagi. Hahaha. Ayah dan Bunda pun ikut tertawa. Bahkan dua pria yang mendengar obrolan itu ikut tersenyum. Ternyata di balik diamnya dia receh juga. Batin Pak dosen killer alias Pak Aidan. Baru kali ini dengar dia tertawa bebas. Batin Adrian diiringi tawa kecil. Udah ah. Ayah Bunda mah yang dibahas nyacok. Syah mau fokus sama kuliah. Cepat lulus. Cepat balik ke Pekanbaru. Bareng ayah Bunda lagi. Bener balik ke sini. Nanti kamu kepincut jodoh di Jogja. Canda Bunda. Ini sebenarnya Syah di Jogja suruh kuliah apa cari jodoh? Udah ah. Syah mau keluar gabung sama yang lain. Mereka pun tertawa bersama. Dan setelah mengucapkan salah, panggil video call diakhiri. Merapikan mukenanya dan lalu berlalu menuju ruang berkumpul para anggota BEM. Pak dosen Aidan dan Adrian juga keluar. Jika Pak dosen segera menuju tempat parkir. Untuk segera pulang. Adrian menuju ruang BEM. Akhirnya dengan melakukan voting, Aidan tetap sebagai ketua BEM, Wahyu wakil, Syafira sekretaris, Dinda bendahara dan juga beberapa jabatan lainnya telah ditentukan. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore lewat. Syafira dan yang lain berhamburan keluar. Ada yang mengendarai mobil, motor, ada juga sepeda. Syafira sedang menunggu angkot. Tak jauh dari sana Adrian memperhatikannya. Niat hati ingin menghampiri.
Ternyata gerakan telah didahului oleh angkot berwarna biru. Yah, keduluan. Gumannya. Selesai melaksanakan sholat maghrib, Syafira enggan untuk keluar. Aktivitas hari ini membuat tubuhnya benar-benar lelah. Syah, gak gabung nih? Tanya salah satu teman kosnya dari balik pintu. Gak dulu. Ngantuk. Oke. Dan baru akan memejamkan mata pintu diketuk. Tok, tok, tok. Syah ikut malminggat. Di alun-alun. Gak dulu ah. Ngantuk, jawabnya dengan malas. Oh, mau titip sesuatu? Gak. Balasnya dengan mata terpejam. Niat hati ingin segera tidur. Tapi teringat dia belum sholat isya. Yah, belum isyaan. Mana nih mata berat banget. Gak sholat sekali gak apalah ya. Gumannya. Tapi tiba-tiba teringat pesan ayah. Ayah dan bunda gak tahu. Tapi ingat Allah Maha Tahu. Jangan kamu meninggalkan sholat. Karena banyak orang yang telah mati. Ingin hidup kembali untuk sholat. Dan dia pun teringat akan janjinya kepada Allah. Ya Allah, Syah sadar Syah belum bisa jadi anak yang baik. Anak yang soleha. Bahkan Syah suka buat ayah dan bunda marah. Tapi Syah mohon. Syah pengen kuliah di alma mater coklat. Syah janji Syah bakal nurut sama kata ayah. Mengingat semua itu ngantuknya hilang seketika. Astagfirullah. Hampir aja aku termakan bisikan setan. Dasar setan. Tahu aja kelemahan manusia. Gak henti membisik hal buruk. Syafira memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Hei setan. Gue gak tergoda. Kalau mau cari mangsa yang lain aja. Gak mempan. Gue gak mau masuk neraka bareng lo setan. Sono di neraka sendirian. Jangan ngajak-ngajak, omelnya sambil melotot ke kanan dan ke kiri. Memberi tatapan tajam. Sok diserem-seremin. Ceritanya lagi nakutin-nakutin kali ini ya. Tapi kira-kira seraman Syafira apa tuh setan ya? Syafira langsung beranjak dan segera mengambil wudhu. Tak lama kemudian azan Isya berkumandang. Digelarnya sajadah. Dikenakannya mukena. Sholat dengan khusyuk. Dan tak lupa bermunajat dengan Sang Halik. Agar semua cita-citanya bisa tercapai. Dan jauh dari halang rintangan. Serta mendoakan kedua orang tuanya. Suasana kos sepi. Teman kos yang lain banyak yang menghabiskan waktu di luar. Menikmati malam minggu. Ada yang bersama pasangan. Ada yang sekedar berkumpul dengan teman yang lain. Yogyakarta adalah kota yang indah. Alun-alun kota salah satu tujuan muda-mudi. Walaupun sekedar minum kopi. Atau menghabiskan rokok sebatang. Sisanya teman-teman yang menghabiskan. Kita doakan yang suka merokok segera insaf ya. Karena merokok itu sama dengan menzolimi diri sendiri. Tidak bersyukur akan nikmat yang Allah beri. 6 bulan berlalu. Menandakan 1 semester telah Syafira lalui. Dan lagi-lagi kerja kerasnya tak mengecewakan. Di mana hasil IP indeks prestasi 3.7 menandakan di semester berikutnya dia bisa mengambil 24 SKS. Seperti targetnya lulus cum laude itu adalah cita-cita. Which, mantap Syah. Selamat ya. Jadi nih cum laude-nya. Hanum memberikan selamat. Semoga ya. Doain. Kecerdasan Syafira tak diragukan lagi. Bahkan sekarang dia juga sangat aktif di BEM. Mengadakan beberapa kegiatan. Mulai dari bansos dan lainnya. Tak jarang banyak yang ingin mendekat. Tapi hanya yang bermental baja yang mampu. Bagaimana tidak? Mendekati gadis berprestasi. Tapi bukan Syafira jika tak menolak. Rata-rata yang mendekat akan dia tolak. Tapi secara baik-baik kok. Alasan cukup simpel. Aduh maaf. Belum kepikiran ke situ. Mau fokus sama kuliah. Jawabnya. Bahkan seorang Adrian saja yang juga calon lulusan cum laude saja berpikir berulang kali untuk mengungkapkan perasaannya. Hari Ahad. Seperti biasa. Menghabiskan waktu di kos. Saat tidak ada kegiatan kampus. Dan siang ini Syafira sudah bersiap di atas motor matiknya. Lengkap dengan helm yang sudah terkunci di kepala. Seperti janji sang ayah. Beberapa bulan lalu saat ayah dan bunda berkunjung. Sekaligus membelikan Syafira kendaraan. Sebenarnya Syafira minta matiknya yang di rumah. Tapi sang ayah tidak setuju.
Yang di rumah biarkan saja. Kan kadang ayah pakai. Bersyukur ayah ada tabungan lebih. Jadi bisa membelinya Syafira motor. Karena ayah sangat menghindari riba. Bahkan dulu sang ayah dalam membeli mobilnya lebih memilih membeli mobil bekas. Dengan seadanya dana dibelikan mobil yang cukup sesuai dana yang ayah pegang. Jika nanti ada tambahan, ayah akan melakukan tukar tambah dengan mobil di atas mobil sebelumnya. Hingga ayah berhasil memiliki mobil yang baru dan tanpa riba. Mau kemana Syah? Tanya ibu kos. Mau belanja bu. Beras Syah habis. Hehe. Hati-hati. Siap bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafira pun menuju ke pasar tradisional. Pasar yang cukup bersih dan rapi. Memberi beras dan juga aneka sayuran serta ikan. Untuk persediaannya selama 1 pekan. Udah seperti emak-emak muda. Merantau mengajarkannya banyak hal. Lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab pastinya. Tak jarang dia juga meminta bantuan ibu kos jika dirasa dia tidak paham cara memaksa olahan yang akan dia masak. Atau sekedar bertanya apa bumbu yang harus dia pakai. Setelah dirasa cukup, Syafira pun segera melajukan motornya menuju kos. Tapi tiba-tiba dia membelokkan motornya di salah satu swalayan. Lupa beli roti tawar. Bisa berabe kalau gak beli. Kayaknya udah habis stok di kos, ujarnya sambil masuk ke swalayan. Syafira pun langsung menuju rak yang terpampang keperluan bulanannya sebagai seorang wanita. Ya, roti tawar ala wanita. Setelah memasukkan roti tawarnya, ternyata tidak sampai di situ. Sekarang sudah jadi tradisi untuk emak-emak baik muda maupun tua. Suka hilaf kalau masih ada uang lebih saat berbelanja. Bakalan ada daftar tambahan nih yang lain selain diperkirakan. Melawati rak jajanan. Jadi bukan sekedar roti tawar yang ada di keranjang. Ada roti manis dan aneka yang masih dan gurih jajanan menemani di dalam keranjang. Saat akan berjalan ke kasir, mata Syafira tertuju kepada seorang ibu yang nampak kesusahan dengan bawaannya. Syafira pun bergegas mengambil sebuah troli dan didorong troli menuju ibu tersebut. Bu, masukkan ke troli saja. Biar gak berat, ujar Syafira menawarkan. Iya nak. Makasih. Tadinya saya kira gak sebanyak ini. Jawab ibu tersebut dan Syafira pun membantu ibu tersebut memindahkan belanjaan tersebut ke dalam troli. Sudah bu. Ujarnya. Makasih ya nak. Cantik seperti parasnya, puji ibu tersebut. Sama-sama bu. Perlu saya bantu ke kasir? Jika dirasa sudah cukup. Kebetulan saya juga mau ke kasir. Ngerepotin nanti, ujar sang ibu sambil mengelus lengan Syafira. Sama sekali tidak. Mari bu. Mereka pun menuju kasir. Dan selesai bayar-membayar, mereka menuju pintu keluar. Dot dan sang ibu sedang menunggu seseorang sepertinya. Ibu menunggu taksi. Atau mau saya carikan taksi? Tidak perlu. Anak saya nanti jemput. Mungkin sebentar lagi sampai. Kamu mau saya antar sekalian? Makasih bu. Saya bawa motor, sambil menunjuk motornya yang terpaksa. Baru selesai belanja bulanan, tanya sang ibu karena melihat belanja Syafira yang cukup banyak. Hehe. Iya bu. Kalau gitu saya duluan bu. Ibu tersebut menganggukkan kepala dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Seperti sudah menikah jika dilihat dari belanjanya. Tapi masih muda. Coba aja punya menantu seperti dia, guman ibu tersebut saat Syafira sudah berlalu meningkatkan swalayan. Tak lama kemudian bunyi klakson mobil. Dan keluarlah seorang pemuda tampan menghampirinya. Masya Allah. Banyak bun. Tanyanya sambil mendorong troli dan memasukkan belanjaan ke bagasi. Lalu meletakkan troli ke tempatnya. Bun. Kok ngelamun? Ngelamunin apa? Tadi ada yang bantuin bunda. Loh, kapan sampai? Bunda kebanyakan ngelamun. Bahkan belanjaan sudah masuk bagasi. Yuk pulang. Memasang self belt untuk sang bunda dan membawa mobil menjelajahi jalanan Yogyakarta. Bunda ngelamun. Ngelamunin apa? Tadi, pas bunda lagi kewalahan sama belanjaan. Di saat yang lain nonton. Ada yang dengan inisiatifnya membawa troli ke bunda. Dan bantu bunda juga masukkan belanjaan bunda ke troli. Terus, cantik, baik,
Ramah, menantu idamanlah. Buat bunda jatuh cinta. Hahaha. Bunda ngelawak. Yang seharusnya jatuh cinta itu laki-laki dan perempuan bun. Ye, jatuh cinta sama calon mantu juga perlu kali. Biar akur. Bunda, bunda, terus kenapa malah ngelamun? Pas tadi mau pulang. Di motornya penuh belanja. Mulai dari beras, sayur dan lain-lain. Seperti udah menikah. Tapi masih muda loh. Berarti dia nikah muda bun. Dan belum berjodoh jadi menantu bunda. Aidan, kamu tuh gak peka ya. Bunda tuh pengen kamu segera menikah. Nanti bila waktunya tiba juga nikah. Jawabnya santai sambil tertawa kecil karena cerita sang bunda. Ternyata ibu yang Syafira tolong adalah ibunda dari sang dosen kiler, Pak Aidan Etiaullah. Dan, Aidan, berhenti. Minta bunda tiba-tiba. Kenapa bun? Ada yang ketinggalan. Itu dan itu. Tunjukkan pada seorang gadis yang membagikan jajanan ke beberapa anak jalanan. Aidan pun memicingkan matanya. Berusaha fokus pada sosok yang bunda tunjuk, Syafira, lirinya. Siapa dan? Dia yang bantu bunda tadi. Bunda yakin. Yakinlah. Ingatan dan mata bunda masih bagus ya. Sambil menul hidung mancung sang putra. Kamu tadi sebut nama siapa? Syafira bun. Dia mahasiswinya Aidan. Serius. Seriuslah. Alhamdulillah. Ucap syukur bunda. Kok alhamdulillah? Berarti masih ada kesempatan kalian berjodoh. Masih siglekan? Tanya bunda dengan hebohnya. Aidan hanya bisa geleng-geleng dengan tingkah sang bunda. Dan tersenyum simpul melihat Syafira dari kejauhan. Lalu menyalakan mobilnya kembali. Kok pergi? Ayo hampiri. Ih bunda ngacok. Bunda serius Aidan. Bunda jatuh cinta sama dia. Jadikan dia menantu bunda ya. Pinta sang bunda. Bunda. Dia baru juga menyelesaikan semester awal. Bunda mah ngacok. Lagian dia gak mau pacaran. Dia mau lulus dengan cum laude, ujar Aidan menjelaskan tentang Syafira secara terperinci. Wah bagus itu langsung nikah. Ujar bunda dengan semangat 45-nya. Aidan hanya bisa geleng-geleng dengan tingkah sang bunda.